Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus. Mampukan kami menjalankan tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan membekali dan memberkati kami. Kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus agar kami boleh mengerti. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, perikop pembacaan Alkitab malam hari ini dari Amos pasal 2 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang pria Singapura bernama Darshan Singh. Ia sangat terkenal karena dialah algojo yang melakukan hukuman mati terhadap terpidana mati di Singapura, mau itu pembunuh maupun orang-orang yang melakukan penjualan narkoba, dan Singapura sangat ketat tentang hal tersebut. Darshan Singh ini bekerja dari tahun 1959 sampai tahun 2005. Dan Bapak Ibu tahu berapa banyak orang yang sudah mengalami kematian karena tugas yang dilakukan oleh Darshan Singh. 850 orang. Bayangkan sebegitu banyaknya. Dan Darshan Singh ketika diwawancarai, Darshan Singh sekarang hidup jauh lebih baik, ya. Dia hidup benar, dia melakukan kebaikan, dia beragama Hindu. Dia melakukan kebaikan, dia menyayangi dan sangat mencintai anak-anaknya dan cucu-cucunya. Dia sudah sangat tua sekarang. Nah, yang menarik, ketika Darshan Singh ini diwawancarai, dia tidak merasa bersalah karena melakukan penghukuman tersebut. Dia katakan bahwa penghukuman yang dia lakukan ini merupakan sebuah pembebasan sebenarnya pada orang-orang yang mengalami penderitaan tersebut. Hukuman mati itu adalah proses rehabilitasi komplit, kata dia. Aku mengirim mereka ke sana, dalam tanda kutip, karena orang yang dia hukum itu berbeda-beda agama, itu merupakan jalan yang terakhir dan terbaik untuk mereka. Satu saat kalau mereka reinkarnasi, mereka akan belajar bahwa perbuatan jahat mereka sebelumnya menyebabkan kematian yang mengerikan. Sehingga kalau reinkarnasi, mereka akan menjadi orang yang sangat baik. Jadi aku ini menolong mereka. Hukuman mati tersebut adalah sebuah pertolongan untuk menyelamatkan mereka. Ini berbeda sekali Bapak Ibu Saudara dengan apa yang disampaikan oleh Amos. Amos dipanggil Tuhan dari Israel Selatan, sebuah desa kecil, ya, Tekoa namanya, pergi ke utara, jauh sekali, di kota Bet-El. Amos berbicara di sana dengan sangat tegas dan keras, membawa suara Allah. Bet-El ini adalah sebuah kota Allah, tempat orang-orang Israel beribadah. Apa tidak ada orang lain yang bisa berbicara di sana? Ya, tidak ada. Karena nabi-nabi sudah dibungkamkan oleh orang-orang kaya dan berpengaruh. Mereka tidak berani bersuara. Mereka takut kalau bersuara mereka bisa dihukum mati. Apa yang terjadi di Israel Utara? Pemutarbalikan. Semua hal yang buruk dilakukan di sana. Orang-orang melakukan praktek menginjak kehidupan orang miskin hanya untuk kepentingan mereka. Melakukan praktek-praktek yang membuat Tuhan marah karena mereka menyembah berhala.
Mereka memutarbalikkan fakta-fakta yang mengerikan sekali. Ini bukan hanya terkait dengan mereka menyembah berhala, tapi yang paling mengerikan, Taurat Tuhan, hukuman Tuhan yang diberikan untuk mereka taati, mereka tafsirkan sedemikian rupa, sehingga kesalahan yang mereka lakukan itu menjadi sebuah kebenaran. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, ini juga peringatan. Ada banyak sekali pengkhotbah ya, atau kita mungkin yang memakai Alkitab untuk menyerang orang lain, yang memakai Alkitab memutarbalikkan fakta Alkitab untuk membenarkan diri kita. Bahaya sekali. Dan itu yang terjadi salah satunya di Israel Utara. Allah marah sekali karena umat melakukan hal yang sangat keji. Mereka sama sekali memalingkan wajah dari Allah dan berbalik mengikuti dewa-dewa asing. Itu sebabnya Amos katakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, ini sebuah pengandaian, bahasa simbol. 1 kali sudah dikatakan, 2 kali juga sudah diperingatkan. Kalian masih saja seperti itu. Nah, sekarang sudah yang ketiga, bahkan mungkin keempat. Dan kalian tidak berubah. Amos pergi ke Israel Utara, di kota Allah, berbicara kepada umat di sana. Tetapi Amos juga berbicara dari Israel Utara kepada umat yang ada di Israel Selatan. Kepada Yehuda, ya, secara khusus, kalian akan dihukum. Dosa bukan hanya dilakukan di utara, tapi juga di selatan. Semua orang Israel melakukan dosa yang mengerikan. Dan Allah membencinya. Kalian jangan berpikir, kalau selama ini Allah diam, maka semuanya akan baik-baik saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa kata firman Tuhan? Kalian melakukan banyak kebohongan untuk membenarkan diri sendiri dengan memakai Taurat. Hidup kalian berantakan karena kalian berdiri di atas egoisme dan kepentingan pribadi. Tidak mau melihat kesusahan orang lain, bahkan menginjak-injak orang yang susah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hukuman yang akan diberikan kepada Yehuda adalah api yang membakar hangus. Dan itu terjadi dengan kota Yerusalem. Hangus, terbakar seluruh kota. Dan penghukuman mengerikan itu ditanggung oleh Israel sampai sekarang. Mereka tidak punya lagi kota Allah. Mereka tidak punya lagi bait Allah. Mereka tidak punya lagi pusat pemerintahan milik mereka sendiri. Kalau Bapak Ibu tahu, Yerusalem sekarang di balik tembok ratapan, jadi sisa dari bait Allah itu hanya sepenggal tembok, 1 baris tembok yang tidak terlalu lebar. Di baliknya itu ada masjid besar Al-Aqsa, tempat orang Muslim beribadah. Yerusalem tidak menjadi milik sepenuhnya dari orang Israel, dan Al-Aqsa itu berada di tengah-tengah ya kota Allah tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemberitaan ini mengingatkan kita semua untuk berhati-hati dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita menjaga diri kita. Dalam kehidupan orang percaya, hati-hati. Jangan berpikir karena kita adalah orang yang rajin baca firman, maka dekat dengan Tuhan, sedikit-sedikit nyerempet dosa tidak masalah. Firman Tuhan ini berbicara tajam sekali kepada Amos, melalui Amos kepada umat Israel. Dan kemarahan Allah yang mengerikan ini memang pada akhirnya terwujud. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang kita lihat dari firman Tuhan ini? Melalui firman Tuhan ini, pertama kita belajar bahwa penghukuman Allah pasti datang, bukan hanya pada orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi terutama pada orang-orang yang sudah tahu apa itu kebenaran di dalam Tuhan.
Penghukuman Allah yang Allah berikan pada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu jauh lebih mengerikan. Kenapa? Kita sudah tahu, lalu kita melakukan. Kita sudah mengerti bahwa itu salah, lalu kita buat. Dan ini membuat Allah marah. Orang Israel mengerti sekali apa itu Taurat dan mereka melanggarnya dengan sengaja. Apa saja hal-hal yang Tuhan larang untuk kita lakukan? Lihatlah dalam firman Tuhan. Saya membuat 9 doa ya untuk kita doakan mulai dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sampai pada Pentakosta nanti, atau turunnya Roh Kudus pada hari Minggu nanti. Selain kalau doa itu dibaca berulang-ulang, harapan saya kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin tahu apa itu kebenaran-kebenaran Tuhan. 9 buah roh itu Allah inginkan menjadi bagian kita. Berarti yang Allah tidak suka adalah ketika kita melakukan yang sebaliknya. Misalnya perbuatan kasih kepada sesama. Kita tidak mengasihi orang lain, kita tidak mengasihi sesama. Engkau tahu apa itu kasih Allah kan? Dan engkau tidak melakukannya, hati-hati. Bukan mengancam, tetapi marilah kita lihat pada Allah yang begitu mengasihi kita. Lalu kita melakukan sebaliknya. Sukacita itu bukan hanya kalau kita mendapatkan sesuatu, tetapi tetap hidup dalam sukacita Allah ketika kita tidak punya apa-apa. Dan sukacita itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam hati kita di mana Allah tinggal. Damai sejahtera, buah roh damai sejahtera. Kita meminta damai sejahtera Allah itu ada selalu dalam hati kita. Tetapi juga supaya kita bisa berbagi damai sejahtera pada orang lain. Jangan di mana kita hadir kerusuhan terjadi. Setiap kita ngomong orang lain sakit hati, tidak bawa damai sejahtera pada orang lain. Hal-hal sederhana sekali Bapak Ibu dan Saudara. Lalu kesabaran. Kita mengalami hal-hal yang membuat kita sulit untuk sabar. Disakiti berkali-kali, harus tetap mengampuni. Direndahkan berkali-kali, harus bisa menahan diri. Nah, kesabaran itu harus terus diminta pada Tuhan. Ketika kita tidak sabar, seringkali kita melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Lalu kemurahan, bagaimana kita tidak berpikir tentang diri kita saja, tapi berpikir tentang orang lain. Kami, ya, di kalangan teman-teman pendeta, banyak sekali mendiskusikan apa yang gereja kami bisa buat untuk orang lain. Mengapa? Karena itu pelayanan diakonia adalah ujung tombak gereja. Kebanggaan gereja bukan uang kas yang besar. Kebanggaan gereja bukan orang-orang hebat yang ada di dalamnya atau gedung gereja yang besar, mewah dan megah. Tapi kebanggaan gereja adalah kemampuan dalam segala keterbatasannya, kemampuan dan kemauannya untuk terus memberkati orang lain. Terus menolong orang lain, apalagi yang orang butuhkan. Ingat Bapak Ibu Saudara, satu kantong nasi itu memberikan kelangsungan hidup bagi orang lain. Sehingga kalau kita berbagi sesuatu, ingatlah bahwa saya menolong kehidupan orang lain. Di sekitar kita ini banyak sekali orang susah. Menurut data, Indonesia ini sudah melakukan PHK atau meliburkan karyawannya itu 70.000. Luar biasa, 70.000 orang saat ini tidak punya kerja. Dari mana mereka makan? Apalagi yang penghasilannya kecil. Nah, kemurahan hati berarti kita berpikir apalagi Tuhan untuk menolong orang lain. Tidak murah hati adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Lalu kebaikan, ya. Bagaimana supaya kebaikan itu selalu ada dalam hati kita, menjadi pelaku kebaikan.
Banyak hal Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lihat. Sehingga kata-kata Amos itu membuat kita merenungkan, Tuhan, saya duduk di seputar firman. Saya dekat dengan Engkau. Apakah saya terlalu egois dengan diri saya? Ataukah saya menjadi pelaku kebaikan bagi sesama? Tolong saya Tuhan, supaya saya tidak fokus pada diri saya. Karena sekecil apapun kesalahan yang saya buat yang berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan, maka itu adalah kesalahan fatal atau itu juga dosa. Karena di mata Tuhan tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah Amos mengingatkan kita tentang hal itu, maka yang berikut kita belajar dari firman Tuhan ini juga, bahwa Allah menghendaki hidup yang teratur. Kenapa hukum Taurat itu ada? Supaya umat belajar hidup teratur. Hukum Taurat yang saya maksudkan di sini Bapak Ibu bukan hanya 10 yang selama ini kita tahu ya. Karena umat Israel itu punya 320-an hukum Taurat yang mengatur kehidupan mereka. Apa sih tujuan hukum Taurat itu? Membuat mereka disiplin dalam menjalani hidup. Membuat hidup mereka teratur. Ya, step by step apa yang harus mereka lakukan. Kalau keluar rumah mereka harus bagaimana, kalau masuk rumah bagaimana, kapan mereka ibadah, apa yang harus dilakukan dalam ibadah mereka, bagaimana mereka membangun relasi dengan orang lain. Buat kita memang terlalu berbelit-belit. Tetapi untuk zaman ini Allah melihat bahwa metode memakai hukum Taurat untuk mengatur umat yang terbiasa mengatur diri mereka sendiri adalah hal penting. Karena itu hukum Taurat itu diadakan. Tapi umat tidak suka. Mereka ingin ikut kemauan mereka sendiri. Ingin senang-senang ikut apa yang mereka mau. Tidak disiplin. Kalau saya bicara tentang tidak disiplin, mari kita lihat apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Angka penderita terus bertambah. Mau itu 900, mau itu 500, tapi terus bertambah. Kenapa? Karena tidak disiplin. Tapi Bu Pendeta, mereka perlu cari makan. Betul. Orang keluar rumah karena kebutuhan mengisi perut. Tapi menjaga juga supaya tidak sampai tertular atau menularkan, itu hal yang sangat penting. Pakai masker. Saya kemarin pergi ibadah GP di gereja Jurang Mangu. Ya, dengan suami saya itu di jalan lihat orang-orang ngabuburit ya, karena sudah itu kalau tidak salah hari terakhir puasa. Banyak motor di jalan, separuh dari pengemudi motor tidak pakai masker. Tidak pakai masker. Jadi disiplin diri itu harus mulai dari diri kita. Tapi Bu Pendeta, masker mahal. Jahitlah sendiri. Buat dari kain yang kita punya, baju yang tidak terpakai kita bisa buat, ya. Lalu bagaimana dengan lapisannya? Nggak punya tisu, pakai kertas atau apa? Bisa modifikasi. Tetapi itu penting, belajar disiplin diri, jaga jarak satu dengan yang lain, itu penting. Selain orang-orang yang harus keluar rumah untuk mencari makan, Bapak Ibu lihat di TV, ke mall, ke mana-mana gitu, berombongan untuk apa? Untuk senang-senang. Itu bukan orang susah mereka, tapi tidak disiplin diri. Taurat dibuat karena orang-orang Israel ini sulit sekali hidup dalam disiplin diri. Kita, aturan dibuat, polisi berdiri, aturan bukan untuk dipatuhi, tetapi untuk kita langgar. Aneh sekali kan? Ini yang kedua, kita belajar bahwa kenapa Allah mengatur kehidupan kita, supaya kita hidup disiplin, supaya kita hidup teratur, supaya kita hidup menjadi orang-orang yang beretika dan bermoral. Kenapa harus hidup sopan? Kenapa berkata-kata harus baik? Kenapa tidak boleh melakukan kekerasan? Semua itu diatur supaya apa? Disiplin, teratur, dan menyenangkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Pelajaran yang berikut Bapak, Ibu, dan Saudara,
Marilah kita belajar tidak menjadi orang-orang, mohon maaf saya pakai kata yang mungkin agak keras, munafik. Orang-orang Israel ini yang diomongin sama Amos ini adalah orang-orang yang rajin beribadah, membawa persembahan. Tetapi mereka munafik karena keluar dari ruang ibadah, mereka kembali hidup dalam ketidakbenaran. Mari kita berusaha untuk hidup benar dan baik di hadapan Tuhan dan tidak menjadi orang-orang yang munafik. Setiap kali dengar firman Tuhan, Tuhan tolong. Apa yang bisa saya rubah dari diri saya? Supaya saya tidak menjadi orang yang sama seperti dulu. Tapi hidup saya terus dipukul Tuhan, ditegur Tuhan. Keras, sakit kadang-kadang. Harusnya berubah. Bukan tetap menjadi orang yang sama. Dengar firman Tuhan panas telinga kita. Tapi itu untuk kebaikan diri saya. Mari Bapak Ibu Saudara. Amos adalah nabi yang dikenal keras dalam berbicara. Tetapi dia ingin orang-orang yang mendengar hidup dalam kebenaran. Mari kita jalani kehidupan ini dengan memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Dan terus berusaha menjadi lebih baik waktu ke waktu. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk dalam saat teduh. Dan dalam saat teduh ini Bapak Ibu dapat memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop, lalu dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang sudah disediakan di beberapa rumah jemaat. Dan persembahan juga bisa ditransfer ke rekening GPIB Jurangmangu, ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening yang sudah tertera dalam tata ibadah. Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam doa syafaat sebentar, jangan lupa didoakan juga persembahan yang akan diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.